wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, itu ada yang berdua, rumahnya berdekatan. Itu menunjukkan kalau dia berusaha, tapi harus jaga protokol kesehatan. Mari kita dulu dengan berdoa. Sumaisa memimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Semoga dengan berdoain tadi pelajaran kita hari ini dimudahkan, lancar. Kalian presensi dulu, selain saya cek juga di Zoom meeting. Pertemuan sebelum ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Data. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak. Tujuan pembelajaran kita siang hari ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menganalisis ukuran letak beserta menentukan nilai-nilainya dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu. Nah, saya harapkan pembelajaran kita hari ini nanti aktif di diskusi maupun tanya jawab. Videonya yang bisa di-on-kan. Siapa yang pengen diterima SNPTN? Saya. Amin. Dalam SNPTN itu, kan kalian nanti seleksinya pakai nilai rapot untuk menentukan dari sekumpulan data di sekolah itu di bagian mana, entah 1/4 terbaik, entah 30% terbaik, pelajarinya di ukuran letak data. Maka dari itu penting sekali mempelajari materi ini. Apakah ada yang masih ingat ada apa saja ukuran letak itu? Aisyah jangan ngantuk Aisyah. Aisyah M. Presentil sama desi. Presentil kebanyakan di SMP belum pernah pelajari itu ya? Belum. Ukuran letak data itu adalah data yang terletak pada urutan tertentu pada sekumpulan data. Di antaranya nanti ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil apa, Niswah? Pokoknya dibagi 4 gitu. Apanya yang dibagi 4? Datanya. Khairunisa, datanya harus diurutkan atau tidak? Iya, diurutkan. Kuartil itu adalah ukuran letak data yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Alia, apakah di tabel distribusi itu datanya sudah terurut? Sudah. Kalau presentil itu nanti membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ada data, apakah kalian bisa menentukan kuartilnya? Haniah, Nuhat, Urutkan. itu dari berapa dulu? 3, 4, 7, 8. Rumaisa, berarti Hi1-nya ada di mana? Di antara 4 dan 5. Dan lagi Hi3-nya ada di mana? Di antara 7 dan 8. Oke, sip. Ini adalah Hi3. Nah, apakah kalian bisa menentukan ukuran letak data berikut? Kalian perlu mengingat median. Siswa sudah menjawab rumus dari median. Nilai median itu kuncinya ada di sini. Betul tidak? Ya. Sigma F-nya dia adalah 40. Disinilah tadi sudah disampaikan ya sama temanmu, tak dari median. Ini adalah frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median. Mediannya berarti berapa Dila ini? Di bawahnya 69. 69 tambah berarti tinggal 72, Fadila sudah menjawab dan tadi jawabannya adalah 72,5. Bagaimana menentukan kuartil, desil, dan persentil data tersebut? Kita akan diskusi kelompok bagaimana menentukan ukuran letak data seperti kuartil, desil, dan persentil untuk data-data yang berkelompok. Silahkan nanti semua kelompok mendownload LKPD-nya di sini dulu, mengerjakan dulu secara pribadi, kemudian berdiskusi di sini. Nah, setelah diskusi nanti ada yang presentasi, di akhir akan ada kuis. Kalian harus isi angket terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan. Kalian diskusi aktif di classroom. Saya akan pantau diskusinya di sana. Saya sudah melihat diskusi kalian di Google Classroom. Ada yang ditanyakan atau tidak? Alma Aulia? Tidak ya? Oke, sip. Kita waktunya presentasi. Kelompoknya Imawati, silahkan. Bukan letak ada rumus kuartil. Itu ukuran letak yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Q1-nya setengahnya dari median, habis itu Q2-nya 3/4 N. Oke, sebentar Ima. Kalau dari gambar ini Q1 posisinya di mana? Di antara X-min sama median. Q3-nya di mana? Di antara median sama X. Oke, sip. Ini adalah letak Q3. Oke, lanjutkan. Bawati trouble Ustazah. Yaudah, diganti, dibantu siapa kelompoknya? Kesimpulannya, Q1 itu mempunyai rumus LI ditambah dalam kurung 1/4
4N dikurangi F kumulatif sebelum I dibagi frekuensinya kali panjang kelas. Oke, siapa? Kalau ada kuartil, I-nya itu berarti ada berapa jenis 1, kuartil? 2. Ya, perlu dibatasi. I-nya ada 1, 2, sampai 3. Terima kasih Imawati dan Hasna yang sudah mempresentasikan. Lanjut kelompoknya Mayaza. Oke, yang lain harus tetap kooperatif. Nanti sewaktu-waktu temannya tidak ada koneksi, kalian harus segera bergabung. Salma Aulia, mana Salma Aulia? Jadi rumus desil untuk D1 terletak pada urutan data ke 1/10 kali N. DI sama dengan tepi bawah kelas desil ke I tambah I per seli N kurangi F kumulatif kelas DI per F DI kali panjang kelas. Nanti untuk desil, I-nya bagaimana Salma Aulia? Nya 1 sampai 1, terus? 9. Dari sini tadi ya. Oke, terima kasih Salma Aulia. Ini sengaja biar presentasi semua dulu, baru nanti semua berpendapat kelompok 1. Tepi bawah kelas presentil ditambah I per 100 N kumulatif sebelum presentil I dibagi frekuensi. Oke, sip. Belum ada keterangannya nih, Swah. Tolong ditambahkan. Jadi akan ada 99 nilai presentil. Kelompok 3. Oke, silahkan ya Fatin. Data di atas menunjukkan data tentang modal dalam juta rupiah. 1 sama dengan L plus 1/4 N dikurangi F dikali panjang kelas. 1 sama dengan 81,166. D4 sama dengan 66. Terima kasih untuk kelompok 3. Apakah rumusan yang diperoleh dari kelompok lain sama atau ada yang berbeda? Coba. Sama. Sama. Oke, yang lain bagaimana? Setuju sama? Tidak perlu yang ada yang dibahas? Setuju. Oke, sip. Ada enggak yang berbeda? Salma Aulia sama atau tidak pekerjaannya sama temennya? Sama Us. Sama. Desil keempat, 66. Ada yang beda? Harus berapa ini? Enggak, 66,038. Begitu ya? Luar biasa. Berarti hari ini kalian sudah paham semua tentang kuartil, desil, dan presentil. Tadi di diskusi sudah sangat aktif semuanya. Kuartil sudah benar tadi, seperti halnya yang disampaikan kelompok 5 yang dia membagi menjadi 4 bagian yang sama. Intinya kuncinya nanti di sini. Kalau pola kuartilnya diketahui, maka yang lainnya juga diketahui. Nah, kita bisa mencari rumusannya dengan analogi di rumus median. Hanya yang membedakan tadi letak data. Tentukan kuartil bawahnya. Ayo, kuartil bawah itu Hi1 apa Hi3 ya? Bawah itu bisa. Kalau kuartil atas berarti Hi berapa? Kuartil atas I3. Terima kasih Hilya dan Salma. Betul ya? Betul. Ini istilah lain yang harus dipahami. Oke, siapa ya yang belum bicara tadi ya? Aisyah Mumtaza. Ini sigma F-nya berapa? 50. Oke, 50. Hi1 berarti nyarinya gimana? Hi1, Hi3, Hi1-nya adalah 36,06. Kedua, kita belajar tentang desil. Desil itu adalah bedanya dengan kuartil kalau ini membagi terurut menjadi 10 bagian. Ini yang akan menentukan apanya akan ada di mana. Kalau presentil itu nanti bedanya per 100 N-nya. Desil, presentil, dan kuartil nanti yang membedakan hanya di bagian letak datanya saja. Secara rumusan hampir sama semuanya. Nah, bagaimana saya menentukan banyaknya siswa yang remedi kalau KKM-nya 72 misalnya? Oke, nah itu bisa dicari dengan cara seperti ini. Jadi dari 72 ini kita lihat nih dia ada di interval keberapa? 70 sampai 74. Tepi bawahnya nanti 69,5. Frekuensinya kelas tersebut adalah 17. Nah, misalkan banyak data yang peroleh nilai kurang dari 72 itu adalah E. Nah, letak 72 di sini dengan tepi bawah 69,5, X-nya belum diketahui. Nah, diperolehlah X-nya adalah 49,5 nih. Nah, ini ekuivalen dengan 50. Yang nilainya kurang dari 72 ada 50 anak. Kalau yang tidak remedi sebanyak 70 siswa. Tiba waktunya refleksi dengan penilaian. Saya sudah ada link kuis kerjakan mandiri nomor 1, nomor 2, dan nomor 3-nya pilihan ganda dan nanti ada urean. Nanti dari pilihan kalian bisa refleksi dapat nilai berapa.
gitu ya. Oke, terima kasih untuk kuisnya. Kalian sudah mengerjakan. Ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang. Tapi saya lihat dari yang kemarin sudah naik. Saya harapkan lebih dari 85. Hilya, untuk pelajaran hari ini tadi, yang paling susah bagimu apa? Nentuin data yang disajikan itu bukan data tabel distributif, tapi poligon atau histogram. Kenapa itu? Ketahui nilai tengahnya. Oke, harus mencari intervalnya ya. Terima kasih Lia. Ada nggak tadi anggota kelompok yang tidak aktif? Tolong dilaporkan. Tapi saya lihat aktif semua tadi. Alia tolong sampaikan sudah belajar apa aja. Desil, desil, dan persentil. Oke, sip. Silahkan dibuka di Google Formulir bentuk penugasannya untuk pertemuan berikutnya tentang ukuran penyebaran data. Terima kasih untuk hari ini. Semangat kalian luar biasa. Tolong Khairunisa menutup pelajaran dengan memimpin doa. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan adalah dan majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.